Halo, apa kabar? Hari ini aku mau memperkenalkan tahun baru di Jepang. Nihon no Oshogatsu. Itu bahasa Jepangnya. Tahun baru di Jepang. Nihon no Oshogatsu. Berbicara soal tahun baru di Jepang itu sama kayak lebaran di Indonesia. Orang-orang Jepang rata-rata akan mudik ke kampung halaman mereka sehingga kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka akan menjadi sepi. Sama kayak di Indonesia kan, kalau misalnya lagi lebaran, Jakarta itu nggak ada kata macet lagi. Kita bisa nyebrang dengan enaknya ya kan. Klakson-klakson itu kita nggak dengar. Makanya di Jepang ini kalau misalnya hari tahun baru itu identik dengan ketenangan, kesunyian, dan kedamaian. Karena orang-orang pada pulang kampung, mereka akan berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Itu ya. Untuk tahun baru sendiri di Jepang itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Dimana kalau misalnya di kalender dunia itu kan tahun baru itu tanggal 1 aja kan. Kalau di Jepang itu tahun baru itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Berhubung tahun ini corona sedang marak-maraknya di Jepang sehingga kita tidak dibolehkan untuk pergi ke lain kota, dan kebiasaan orang Jepang yang harusnya mudik ke rumah mereka, ke kampung halaman mereka, jadi nggak bisa gitu, nggak pulang kampung mereka gitu. Sama kayak kalau misalnya di Indonesia juga dulu waktu kita lebaran, orang-orang lebaran nggak bisa karena ada corona itu kan. Nah, kebiasaan yang tidak berubah di Jepang pada saat menyambut tahun baru dan tahun baru itu adalah acara TV. Acara TV di tahun baru biasanya ada live. Acara TV itu adalah acara yang sangat dinanti-nantikan karena di sana itu banyak banget talent-talent yang berbakat keluar, dan juga ada satu acara yang sangat amat mereka tunggu-tunggu, yaitu membunyikan lonceng gitu. Nah, tanggal 31 Desember itu akan masuk ke dalam TV bunyi lonceng itu. Loncengnya akan berbunyi sebanyak 108 kali, dan dipercaya bahwa kalau ada orang yang bisa mendengar itu sampai 108 kali, maka itu bisa memurnikan dosa-dosa orang-orang Jepang tersebut gitu. Karena mereka percaya bahwa bunyi lonceng itu sampai 188 kali itu menyimbolkan dosa kita itu yang sangat amat banyak gitu. Contohnya iri hati, suka marah kayak gitu kan. Begitu diloncengkan itu kan bergetar, jadi di hati kita itu akan luluh gitu, dia akan luntur dosa-dosanya, sehingga ketika mau menyambut tahun baru semuanya bersih gitu, nggak ada kekotoran, itu semua sudah dihilangkan di tahun yang lalu. Sekarang di tahun baru mulai hal yang baru lagi gitu, dari nol gitu. Oh ya, sebelum lupa saya mau kasih tahu kalau misalnya bunyi lonceng itu akan dilakukan setiap tahun di tanggal 31 Desember jam 12 malam, tepat pada saat pergantian tahun itu dilakukan. Nah, tanggal 31 Desember malam itu biasanya orang-orang Jepang akan makan miso soba gitu, mie. Ini dipercaya kalau misalnya mie itu kan panjang ya, mie itu panjang, jadi mereka percaya bahwa dengan makan mie itu akan melambangkan membuat kita umur panjang gitu. Sama kayak di Indonesia untuk orang-orang tertentu gitu, Kak, suku-suku tertentu setiap kali ulang tahun kan mereka suka makan mie, berdoa untuk umur panjang kan. Ini sama, prinsipnya sama. Jadi makan mie soba itu supaya dapat umur panjang. Konon katanya
kalau soba ini itu kan minyak baik dan gampang dicerna oleh tubuh, sehingga dulu orang-orang pencetak-cetak emas itu suka masukin emas-emasnya di adonan soba gitu, sehingga selain memberikan umur panjang, soba ini juga dipercaya bisa memberikan rezekinya yang terus menerus gitu, panjang gitu, rezekinya panjang, terus menerus mendapatkan rezeki. Jadi dapat umur panjang, dapat rezeki juga terus menerus. Ya, setiap menjelang tahun baru, orang Jepang memiliki kebiasaan untuk melakukan osoji. Osoji itu adalah upacara bersih-bersih gitu. Bukan upacara sih, maksudnya kebiasaan untuk bersih-bersih rumah. Dibersihkan rumahnya dari semua hal, dari baju-baju yang nggak dipakai itu dibuangin, kemudian barang-barang yang nggak dipakai juga dibuangin gitu kan. Kemudian terbebaslah dari debu-debu seperti itu, karena dipercaya pada saat tahun baru datang, maka Tuhan tahun baru akan datang ke setiap rumah orang Jepang. Maka orang-orang Jepang akan melakukan osoji sebelum tahun baru itu datang. Biasanya kalau di supermarket itu bulan 11 pertengahan itu udah keluar alat-alat untuk osoji ya, untuk bersih-bersih gitu, bersih-bersih rumah untuk menyambut tahun baru. Itu biasanya dijual dan itu akan laku karena orang Jepang akan pasti akan melakukan bersih-bersih itu untuk menyambut Tuhannya. Selain melakukan pembersihan dari rumah, di depan pintu akan diberikan pernak-pernik. Seperti contohnya ada dua ini, nanti saya kasih di sini ya gambarnya, dua jenis mochi. Di atasnya ada jeruk, kemudian ada kayak gambar daun-daun sama bambu gila, pernak-pernik untuk menyambut Tuhan tahun baru. Jadi ketika Tuhan tahun barunya itu datang, udah tahu oh ini tempat ini saya mau datang, kemudian dia lihat rumahnya bersih gitu. Jadi tidak ya namanya juga otoshigami sama ya kan, otoshigami sama, Tuhan tahun baru. Mereka sangat menghormati Tuhan tahun barunya, sehingga rumah harus bersih ketika datang Tuhannya gitu. Nah, masih di tanggal 31 Desember ya. Biasanya kalau misalnya tanggal 31 Desember itu kan perasaan atau feelingnya itu kan masih bagaimana caranya kita mau menyambut tahun baru ya kan. Jadi kita biasanya ngobrol sama teman atau misalnya di tempat kerja gitu, tahun ini saya terakhir hari apa gitu. Biasanya kita akan mengucapkan greetings atau salam kepada teman, yoi otoshi wo, yoi otoshi wo gitu kan. Itu artinya semoga kamu bisa mendapatkan tahun yang baik begitu kan, maksudnya di tahun yang depan. Nah, di tanggal 1 apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang adalah biasanya berdoa ya, berdoa, tapi terserah, ada yang berdoa di rumah, ada yang ke gunung, ada yang pergi ke pantai, itu terserah dari kebiasaan setiap keluarga gitu. Cuman karena saat ini corona kan nggak bisa kemana-mana, berarti hanya di rumah aja ya kan. Nah, tanggal 1 biasanya disebut gantang oleh orang-orang Jepang. Kenapa gantang? Karena kanji tan sendiri itu terdiri dari 2 karakter, yaitu matahari, kemudian di bawahnya itu ada 1 garis lurus, itu adalah matahari terbit ya, memberi simbol matahari terbit. Jadi matahari di bawahnya ada garis, itu simbol dari matahari terbit. Sehingga di tanggal 1 Januari ketika matahari terbit itu mereka sebut gantang atau
Tahun Baru. Tahun Baru di Jepang itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Nah, di tanggal 1 biasanya mereka akan makan makanan spesial, makanan yang sudah ditentukan apa aja isinya gitu. Namanya osechi ryori. Osechi ryori ini dulu orang-orang Jepang buat sendiri. Ada banyak jenis makanannya dan memiliki simbol masing-masing. Kalau teman-teman mau tahu simbolnya apa aja, boleh di Google ya, karena dia cukup banyak dan bervariasi. Osechi ryori ini sekarang di zaman modern ini sudah banyak dijual di supermarket. Harganya itu cukup mahal ya, bervariatif dari yang murah 8.000 yen sampai yang mahal kurang lebih 15.000 yen gitu. Basically rasanya itu manis ya, manis. Cuman saya nggak terlalu mencari untuk makan osechi ryori karena ada banyak jenis makanan yang tidak bisa saya makan di situ. Udah beli mahal tapi saya nggak bisa makan, jadi saya mengundurkan diri untuk memakannya. Nanti saya tunjukkan di sini osechi ryori itu seperti apa. Biasanya kalau dijual itu udah di dalam box, kayak box lunch box gitu. Ada 3 layer gitu, atas, tengah, dan bawah. Setelah itu kebiasaan yang lainnya adalah gift ini sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak. Namanya otoshidama ya. Namanya otoshidama. Otoshidama ini adalah gift New Year. Diberikan sama anak-anak yang hanya bisa sampai SMA. Lebih dari SMA mereka nggak akan terima angpau gitu. Di sini udah ditentukan ya nominalnya berapa yang harus didapat oleh mereka. Contohnya dari anak-anak sampai SD itu mereka cuma dapat 3.000 aja. Kemudian SMP itu mereka dapat 5.000, 3.000 sampai 5.000. Kemudian anak SMA mereka akan dapat 10.000. Wow, anak SMA lumayan ya, dapat 10.000. Coba bayangkan kalau misalnya mereka dapat dari mamanya, kemudian dapat dari papanya, kemudian dapat dari teman-teman mama papanya, kemudian dapat dari oma opa, kakek nenek gitu kan, dari om tante, semuanya. Jadi cukup banyak. Nah, yang menjadi kesulitan itu adalah om tantenya gitu. Kadang-kadang ada orang Jepang ini ya jok-jok aja ya, bercanda-candaan. Aku berharap saudaraku tidak nikah dan tidak punya anak sehingga aku nggak usah ngasih otoshidama atau gift New Year sama mereka gitu. Tapi ya walaupun mereka bilang begitu, tetap mereka kasih. Jadi di tahun baru ini anak-anak itu sangat senang dan mereka sangat exciting banget untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan gift itu, karena itu ada mereka dapat banyak dari situ gitu, lumayan. Selain osechi ryori, ada makanan lain yang orang Jepang akan makan di saat tahun baru, yaitu omochi ya. Omochi itu kalau misalnya keluarga-keluarga Jepang ingin membuat sendiri, biasanya dilakukan dengan penumbukan gitu, ditumbuk kayak tumbukannya itu kayak palu tapi dari kayu besar gitu, ditumbuk keras, sangat amat berat gitu. Tahun ini saya tidak melakukan itu, nah juga kan nggak boleh kumpul-kumpul banyak, jadi itu ditumbuk gitu. Nah, mochi ini biasanya dimasaknya dibakar pakai oven atau dicampur dengan kecap asin plus gula sehingga rasanya kayak asin manis begitu, atau dicampur dengan sup kacang merah, dimana kacang merahnya itu manis. Rata-rata makanan tahun baru di Jepang itu manis ya, untuk membawa kehidupan di tahun yang baru itu menjadi manis gitu ya. Ininya simbolnya atau harapan yang ada di dalam hati. Kebiasaan lain di saat tahun baru bagi orang-orang Jepang di tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari itu adalah pergi ke kuil untuk beli
mori, omamori atau beli jimat gitu. Nah, dipercaya bahwa jimat ini hanya bisa bertahan selama 1 tahun saja. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 tahun disimpan pun nggak ada gunanya, hanya bisa berguna sampai 1 tahun. Dan mamori ini dibeli dan dikembalikan harus di tempat yang sama. Karena kalau misalnya kita kembalikan di tempat atau di kuil yang lain, maka ditakutkan nanti Tuhan di kuil ini dan Tuhan di kuil yang lain itu akan berantem gitu. Jadi mereka nggak boleh, dilarang mengembalikan jimat di kuil yang berbeda. Nah, jadi di tanggal 1 sampai tanggal 3 ini orang-orang Jepang biasanya akan pergi ke kuil untuk berdoa. Setelah berdoa, mereka akan mengembalikan jimat yang dibeli tahun lalu. Ada tempatnya disediakan khusus di kuil itu untuk pengembalian jimat. Kemudian setelah dikembalikan, maka bisa beli kembali yang baru untuk 1 tahun ke depan. Begitu ceritanya. Dan biasanya ada kuil-kuil yang memiliki power spot gitu, Tuhannya itu lebih kuat dan kuil itu biasanya terkenal. Nah, biasanya orang-orang akan lebih banyak pergi ke sana gitu, dan di situ rame banget gitu karena mereka percaya kan, karena Tuhan di sana kuat gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah mau nonton video ini. Sampai jumpa. Jamatane.